Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental GPRA kuartal ketiga tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari GPRA ini. Jadi GPRA ini bergerak di bidang usaha properti. Terus untuk sumber income-nya berasal dari penjualan propertinya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia. Terus terkait kasus hukum, saat saya melakukan analisa ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum terkait GPRA. Terus kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Abadi Mukti sebesar 40,72%. Major Intelligence sebesar 8,54%, Mirai Aset Sekuritas sebesar 27,19%, Citra Abadi sebesar 0,81%, dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 22,74%. Oke teman-teman, kita lihat dari segi pendapatannya atau revenue-nya. Di tahun 2014 sampai dengan 2019 ini cukup beragam ya dari segi pendapatannya. Dan di 2020 kuartal 3 ini dibandingkan dengan 2019 kuartal 3, kita bisa mendapatkan mengalami penurunan sebesar 19%. Dan jika kita asumsikan kinerja kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai dengan akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 17,6%. Terus teman-teman, ketika kita di sektor properti, kita perlu melihat ada namanya recurring income atau pendapatan pastinya ya mereka. Jadi untuk di 2020 kuartal 3 ini memiliki recurring income untuk GPRA ini sebesar 11%. Dan di 2019 kuartal 3 memiliki recurring income sebesar 16,5% dari pendapatannya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke net profit. Jadi untuk net profitnya di 2014 sampai dengan 2019 ini cukup beragam juga dari segi net profitnya. Dan untuk kuartal 3 2020 dengan 2019 mengalami penurunan 63%. Hal ini juga disebabkan oleh pandemi ya teman-teman, atau COVID-19, yang dimana mereka juga memiliki apartemen, mereka memiliki namanya hotel, dan mereka memiliki mall ya teman-teman. Jadi dimana yang di masa pandemi ini ya dari sumber income seperti itu ya pasti mengalami penurunan yang cukup signifikan. Terus di 2020 jika kita asumsikan juga tadi seperti yang revenue, jika kinerja kuartal 4-nya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun mengalami penurunan 67%. Oke teman-teman, berikut kita lanjut dari segi asetnya. Dari aset 2014 sampai 2020 cukup beragam ya. Dan di 2019 dengan 2020 ini mengalami kenaikan sebesar 5,9%. Dan dari segi hutangnya juga cukup beragam. Dan 2019 dengan 2020 mengalami kenaikan sebesar 20,7%. Terus dari segi modalnya mengalami penurunan sebesar 1,7%. Oke teman-teman, dan di sektor properti kita juga perlu melihat namanya land banknya sama future development yang apa sih yang akan dikerjakan oleh GPRA ini. Jadi untuk GPRA ini memiliki 4 tanah ya teman-teman. Jadi di Cilegon Banten, dia ingin membangun Tamaraya Cilegon, itu memiliki luas tanah sekitar 5 hektar. Untuk Cengkareng Jakarta Barat ingin membangun apartemen, hotel, dan office, itu memiliki luas tanah sebesar 1,4 hektar. Untuk Serpong Tangerang ingin membangun office tower, memiliki luas tanah sekitar 2,25 hektar. Terus dan di Bogor memiliki tanah yang rencananya akan dilakukan pembangunan apartemen dan memiliki luas tanah sebesar 1,6 hektar. Oke teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari tahun 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama dari NPM atau net profit margin. Untuk GPRA ini di 2020 sebesar 4,92%. Dan kalau kita bandingkan dengan rata-ratanya memang 2020 ini yang paling kecil ya teman-teman. Terus dari 2017, 2018 juga masih di bawah 10% dari segi NPM-nya. Tetapi kalau kita lihat dari sektor-sektor properti yang lain, memang rata-rata udah NPM-nya di atas 20 ya teman-teman.
Terus dari EPS teman-teman bisa mendapatkan di Rp4, jadi membuat pernya di 19,99. Dan ini juga merupakan per yang paling tinggi dibandingkan dengan 5 tahun terakhir. Terus dari segi book value-nya di 258, kalau kita bandingkan dengan harga sekarang, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 0,29 kali ya teman-teman. Which is ini untuk PBV-nya masih di bawah 1. Dan kalau kita bandingkan dengan rata-rata PBV-nya juga memang rata-rata selama 5 tahun terakhir masih di bawah 1 ya teman-teman. Terus dari segi DER-nya di 0,62. Dan kalau kita bandingkan dengan rata-ratanya memang semua masih di bawah 1. Which is ini bagus ya teman-teman. Yang dimana DER-nya masih di bawah 1. Untuk ROE di 1,46%, which is ini juga kurang baik ya. Dan dari 4 tahun terakhir juga memang tidak mencapai 5% dari ROE-nya. Jadi untuk perusahaan ini masih bisa dibilang untuk dari segi pendapatan atau net profitnya masih tergolong kecil ya teman-teman. Terus dari segi ROA di 0,9%. Oke teman-teman, saat video ini dibuat untuk harga saham GPRA ini berada di Rp75. Dan saat saya melakukan analisa fundamental, saya bisa mendapatkan intrinsic value-nya di sekitar 130. Jadi masih memiliki margin of safety sebesar 73,3%. Oke teman-teman, ini kita masuk ke kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa. Untuk produk dan jasa saya berikan status oke karena segmen bisnisnya jelas dan saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk dari segi GCG saya berikan status no. Sebenarnya tidak ada kasus hukum, tetapi dari pemegang saham mayoritasnya tidak mencapai 50%. Jadi itu alasan saya memberikan status no pada GCG-nya. Untuk dari segi revenue saya berikan status oke karena walaupun mengalami penurunan tetapi penurunannya tidak signifikan. Tetapi secara net profit saya berikan status no karena dari segi net profit mengalami penurunan yang cukup signifikan di atas 50%. Untuk dari segi aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan status oke karena DER-nya masih di bawah 1. Untuk secara book value saya berikan status oke karena harga sekarang dijual di bawah harga book value-nya. Dari secara sektor sebenarnya mereka masih memiliki tanah atau mereka memiliki lembang dan future development-nya juga cukup jelas. Jadi saya berikan status oke. Untuk dari segi ROE saya berikan status no karena masih di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status oke karena masih positif ya teman-teman. Terus dari dividen saya berikan status oke karena selama 4 tahun 5 tahun terakhir masih rutin membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 8/11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham GPRA ini? Jawabannya adalah teman-teman, sementara saya tidak akan membeli saham GPRA karena ada beberapa consideration ya dari saya. Yang pertama dari GCG, yang dimana pemegang saham mayoritasnya tidak mencapai 50%. Yang kedua adalah dari segi net profitnya atau recurring income-nya masih tergolong sangat kecil ya teman-teman. Jadi recurring income-nya hanya sumbang 10-16%. Jadi kalau menurut saya properti itu mungkin harus 30-40% ya untuk dari segi recurring income. Kenapa? Karena mereka menjual properti yang menurut saya tidak gampang juga ya untuk dijual dalam harian. Jadi sebenarnya penopang untuk supaya secara operasionalnya mereka tetap bagus ya dari segi recurring income teman-teman. Jadi itu dua hal yang membuat saya alasan saya untuk tidak invest di GPRA ini. Terus dari saya melihat dari segi dari harga saham, saya lihat dari chartnya memang untuk saham GPRA ini masih cukup sangat tidak liquid ya teman-teman dari segi transaksi hariannya. Jadi itulah alasan saya tidak melakukan investasi di GPRA ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.